Oke, selamat pagi kembali live. Jumpai teman-teman seller Shopee. Kali ini saya akan coba angkat topik dengan judul risiko iklan terputus di tengah metode optimasi. Untuk metode optimasi yang saya sarankan, jika di awal-awal lagi pembentukan iklan itu terhenti dulu dengan alasan pertama bisa jadi karena biaya iklan habis, atau yang kedua juga produk habis stok. Ini menyebabkan settingan iklan yang kita jalankan itu terhenti. Makanya dari awal ketika dalam fase perencanaan kita harus sudah matang merencanakan iklan ini supaya jangan sampai terhenti di tengah jalan. Dari beberapa pengalaman yang saya jalankan ketika yang saya dapatkan gitu dalam menjalankan iklan itu, ketika iklan yang lagi kita bangun istilahnya terus terhenti dengan satu atau alasan lain tadi, maka kinerja iklan itu anjlok lagi, dan terkadang kita sulit menemukan ritme lagi, sulit menemukan angka-angka lagi yang jika pada pencapaian sebelumnya sudah cukup lumayan bagus. Maka tidak ada jaminan gitu ya. Kalau misalnya iklan yang kemarin lagi bagus terus terhenti, terus dijalankan lagi, akan mendapatkan pencapaian yang sama, biasanya begitu. Makanya sebisa mungkin usahakan iklan kita yang direncanakan dengan matang dari awal itu setelah dijalankan jangan sampai terhenti di tengah jalan. Jadi di sini akan saya coba paparkan dalam contoh real, contoh kasus nyata, bukan pada dongeng-dongeng penghantar tidur gitu. Biar ada fakta, biar jadi pembelajaran, biar tidak ada dusta di antara kita. Biar teman-teman tahu bagaimana iklan yang baik itu seharusnya, semestinya bagaimana. Ini iklan ini ceritanya sudah terhenti dari kemarin ya. Ini ceritanya terhenti dari kemarin, maka total pengunjung pun hari kemarin 0. Hari ini pun kita cek 34. Padahal hari-hari sebelumnya ini sudah membukukan pencapaian yang lumayan fantastis. Bisa terjual 100 item per hari. Saya bucat keren. Jika iklannya terhenti dengan satu atau dua alasan atau alasan-alasan lain yang mungkin saja pemilik toko ini belum mengerti tentang konsekuensinya begitu, maka beginilah realitanya ini. Seperti yang tertera di layar, anjlok banget, anjlok luar biasa bro.
tidak ada penjualan lagi sampai detik ini. Kita cek data dari waktu ke waktu, barangkali sudah muncul. 900 ketika 3 hari beriklan sebelumnya terjualnya 991 produk. Ada dibayangkan. Lalu ketika iklan itu terhenti, maka ini sangat kontradiktif sekali. Bayangkan aja, ini kemarin ya terhenti kan, kemarin ini terhenti, itu terhenti kemarin. Hari ini masih terhenti karena belum ada bensin lagi. Tuh, belum ada data masuk. Di sini kita menguji kualitas iklan dan apapun bentuknya gitu, traffic itu dari manapun datangnya, ini di sini selalu kita lihat dari waktu ke waktu. Ketika pada hari kemarin kita dapati 0 pengunjung, ini pada kemana ini pengunjung? Ini 7 hari sebelumnya kita dapati 3.000 pengunjung dengan iklan kan. Nah itu ya, makanya saya selalu pesankan ketika di awal merencanakan iklan itu sebisa mungkin sudah harus ada alokasi dana yang dipersiapkan untuk membiayai keberlangsungan iklan tersebut dalam rentang waktu tertentu. Itu sudah harus tertarget atau terencana dengan baik gitu. Kalau metode saya kan nggak kayak yang lain, iklan sewaktu-waktu. Iklan sesekali saja, nggak begitu kalau iklan yang bagus. Saya juga berani bicara begini itu berdasar pengalaman, tidak sembarangan ngasih pendapat gitu. Terus dari layanan ini ya, layanan perhatikan juga ini chat, kecepatan balas chat ya, tidak terbalasnya masih banyak, ini masih 55. Pengunjung bertanya 242. Sudah kita setting ke 7 hari sebelumnya ya. Yang dalam waktu dekat ini chat tidak terbalas ada 7, chat dibalas 77. Kecepatan balas chat 1 jam, ini kurang dikit. Ini masih kurang cepat ini. Harus cepat ini, harus nongkrongin, harus punya admin. Tidak bisa ditawar-tawar ini juga, karena ini juga perform ke kinerja iklan juga ini secara tidak langsung ya. Jika performa toko kita baik, maka iklan pun akan terbantu secara performa naiknya gitu. Ini kita evaluasi juga ya, ini selalu dikontrol teman-teman. Kalau bisa walaupun iklan satu produk gitu manteng aja sampai sebulan itu dulu, jangan sampai terhenti. Kalau tidak mampu dengan penambahan produk itu, ya khawatirkan membengkak realokasi iklan. Jangan tambah produk dulu, jangan tambah kata kunci dulu. Yang difokusin aja, fokusin dulu, jangan kemana-mana dulu. Fokus kawal, fokus beri nyawa, beri bensin. Biar iklannya berjalan sesuai ritme, sesuai keharusan, berdasarkan rentang waktu yang cukup untuk iklan tersebut berinteraksi dengan pemirsanya. Jika masih kurang voucher, tambahi terus ini. Voucher apapun kita buat, kita uji coba untuk pendongkrak kinerja iklan kita. Jika angka CTR-nya masih rendah, bisa saja ini kurang settingan voucher ini juga. Karena kalau iklan itu kan terlemparnya ke berbagai
jenis market gitu ya. Calon pembeli itu ada yang suka voucher mungkin paket diskon, ada yang suka voucher ikuti toko. Pokoknya apapun voucher yang kita persiapkan bisa saja itu adalah pemicu naiknya penjualan. Makanya ini semua voucher dimaksimalkan, dibikin ya sebelum atau ketika iklan itu jalan. Tapi jangan yang tidak terukur juga, jangan kebablasan. Jangan yang sampai menyebabkan produk kita kolaps gitu ya. Rugi, jangan. Nah, misalnya ini kita alokasikan kenaikan harga itu 60.000 ya per produk. 60.000 misalnya dibagi 6 voucher, 1 2 3 4 5 6. Kita bikin semua voucher ini. Berarti satu voucher itu harus maksimal ya 10.000 gitu. Nanti terpotong 60.000, kita masih impas dalam hitungan bisnisnya. Biarin di awal-awal mah untuk mendongkrak penjualan, kenapa enggak coba aja gitu. Mana yang lebih efektif ketika dengan harga biasa kita tidak dapati angka yang sesuai untuk penjualan dan reputasi. Tentunya di awal-awal kita lagi butuh reputasi, lagi butuh kinerja naiknya iklan dulu, boleh-boleh saja asalkan dengan teknik yang elegan, dengan keharusan aturan yang ditentukan Shopee. Kalau mau nyoret jangan terlalu gede juga gitu, ada batasan angka tertentu kan. Kalau nyoret itu perbolehkan sampai ke 45%, itu maksimal mentok. Boleh dicoret 100%, itu nanti toko kita yang kena pentung Shopee itu ya. Jadi selain teknis iklan, ada juga non teknis iklan yang harus dipahami juga dan dijalankan bersamaan dengan settingan iklan kita. Nanti kita kaji ulang, kita evaluasi lagi setelah melakukan perubahan-perubahan dari faktor non teknis. Oke, yang sudah hadir boleh kasih komentar, yang belum hadir nanti di tayangan ulangnya silahkan ditonton aja pelan-pelan untuk referensi. Mudah-mudahan teman semua tetap semangat berpraktek, walaupun hari-hari terakhir ini saya sibuk banget dengan persiapan acara ke Jogja gitu, jadi saya sempatkan juga sedikit-sedikit untuk nengok grup, nengok teman-teman di sini. Tetap menjaga komunikasi juga, silakan kalau misalnya ada yang perlu diskusi seputar masalah periklanan, boleh. Saya upayakan terus untuk respon, walaupun responnya itu ada yang fast, ada yang low. Mohon dimaafkan ya, mohon dimaklumi. Tetap semangat berpraktek ya, silahkan disimak materinya sedikit-sedikit saja dulu, bertahap, biar tidak tumpang tindih di prakteknya nanti. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di lain waktu.